Dari kemarin-kemarin kita sudah penasaran, kira-kira Pak Jokowi mau berlabuh di partai mana sih? Nah, kayaknya kali ini kita sudah dapat bocoran nih. Partai apa yang dimaksud Pak Joko Widodo? Partai politik gaya baru mungkin dari Nantilah Joko Widodo. baru dimatangkan. Belum terdengar sekalipun mengucapkan kata terima kasih Iya. kepada partai yang membesarkannya. Alih-alih mengucapkan kata terima kasih, Partai perorangan itu sindiran gitu loh kepada PDIP. Kalian setuju ya bahwa Jokowi lah yang kembali melahirkan PDIP, bukan sebaliknya. Kalau mereka ingin memenangkan ketiga kali berturut-turut, mereka nggak bisa sombong mengatakan kita tunggu perintah Ibu Ketua Umum dan asal kita kemudian solid, kita menang. Nggak bisa. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon, udah itu aja. Halo teman-teman perspektifku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Dan karena tadi sudah aku singgung di awal, jadi mendingan yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Ketika Bapak bilang partai perseorangan itu maksudnya apa Pak? Partai perseorangan. Kan Bapak sempat waktu itu juga menjawab partai perseorangan. Ada ide partai politik gaya baru mungkin dari Nantilah Joko Widodo. baru dimatangkan. Jadi kita masih bisa menunggu ya Pak? Baru dimatangkan. Ya keinginan baru kita ada dimatangkan. sebuah partai politik yang super TBK. Super TBK. Artinya Ya dimiliki oleh seluruh anggota. kalau yang sekarang dimiliki segelintir orang Pak. Saya nggak ingin berbicara mengenai itu. Karena super TBK kan berarti terbuka. Semua orang berhak untuk merasa atau paling tidak punya kepemilikan terhadap partai politik. Itu partai politik yang ideal menurut Bapak? Idealnya seperti itu. Hmm. Partai politik yang ideal memang seperti itu. Ke depan saya kira seperti itu. Ketika Bapak Oke, ini apakah sebuah bocoran ya teman-teman ya? Karena sejauh ini kita masih belum tahu Pak Jokowi akan berlabuh di partai mana. Dan ketika Pak Jokowi ditanya itu, Pak Jokowi hanya mengatakan partai perorangan seperti itu. Nah, kemudian istilah partai perorangan ini pernah diucapkan Pak Jokowi pertama kali ya, sebelum Pak Jokowi mengatakan ada di partai perorangan. Ini diungkapkan Pak Jokowi ketika menanggapi pembacatannya beliau seperti itu. Pak Jokowi sudah dibilang bukan bagian dari PDI Perjuangan lagi. Kemudian komentarnya dia menyebut PDI Perjuangan partai perseorangan. tidak langsung beliau menunjuk begitu. Tidak langsung memang. Cuma, ditanya tapi dia jawabnya begitu aja gitu. Betul. Gimana tuh? Ya, pertama saya juga lihat ya komentar beliau itu. Dan memang dugaan yang muncul pertama kali kepada kita itu beliau sedang menyindir ya PDI Perjuangan yang membesarkannya, partai perseorangan kata beliau. Nah, ada banyak hal yang bisa kita renungkan dari situ. Partai perseorangan inilah yang melahirkan Jokowi kan sebetulnya. Nah, setelah melahirkan Jokowi, melahirkan anaknya Jokowi dan melahirkan menantu Jokowi. Dan Jokowi yang dilahirkan partai perseorangan ini belum terdengar sekalipun mengucapkan kata terima kasih kepada partai yang membesarkannya. Alih-alih mengucapkan kata terima kasih, yang ada adalah ya seperti mencampakkan begitu saja, lalu sekarang malah menjadi kompetitor utamanya. Ya kan? Nah, jadi dalam istilah yang lebih ekstrim, membakar rumahnya sendiri. Ya, mungkin bahasa yang lain begitu. Nah, jadi ini kalimat yang ini bagian dari serangan itu menurut saya terhadap PDI Perjuangan yang ia sebut sebagai, ya kalau mau ditafsirkan itu sebagai kritik atau sebagai sindiran kepada PDI ya, yaitu serangan berikutnya beliau itu yang pertama. Tapi saat yang bersamaan beliau lupa juga bahwa pernyataan itu bisa menimpa orang lain. Misalnya siapa? Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya kan, Demokrat itu ya keluarga Pak Susilo banyak di situ terlibat. Ya dua anaknya adalah pengurus Partai Demokrat, bahkan ya Pak SBY sendiri adalah bagian dari kepengurusan Dewan Pembina, anaknya Ketua Umum dari Partai Demokrat. Selain Pak SBY juga Gerindra mengalami hal yang sama. Gerindra sejak didirikan sampai hari ini ketua umumnya adalah Pak Prabowo.
Dan bahkan ketika Pak Prabowo jadi presiden pun tidak ada pergantian ketua umum di dalamnya. Tetap aja Pak Prabowo, dan beberapa keluarga Pak Prabowo juga masuk di dalam circle kepengurusan pada Gerindra itu gitu. Nah, jadi kalau beliau mengatakan PDI itu misalnya sebagai partai perseorangan, itu artinya dia sekaligus mengatakan ya Demokrat begitu, ya kan, Gerindra juga begitu. Artinya yang ada sekarang ini adalah partai-partai perseorangan gitu, dan partai perseorangan itu partai-partai besar yang ketika beliau berkuasa, ya nikmati juga. Bentar, ini dengan istilah partai perseorangan ini aku menangkapnya seperti ini. Ketika Pak Jokowi mengatakan hal itu, dengan adanya pemecatan beliau, terus beliau mengatakan berarti ini partai perseorangan, aku menangkapnya begini sih, bukan kok arahku ke sana, justru arahku ke sini. Kalau memang Pak Jokowi mengatakan hal itu, berarti memang faktanya ada kader-kader PDIP yang sebetulnya sampai detik ini tidak dimintai pertimbangan soal pemecatan itu. Makanya Pak Jokowi mengatakan kalau PDIP, ya memang tidak menyebut spesifik PDIP, cuma kita sudah tahu arahnya Pak Jokowi ke sana gitu ya. Secara tidak langsung Pak Jokowi mengatakan kalau PDIP ini partai perseorangan seperti itu. Karena ya keputusannya tetap di satu orang, tetap tidak mempertimbangkan orang-orang yang bersuara, orang-orang yang punya suara dan menginginkan Pak Jokowi tetap ada di sana. Karena begini teman-teman, sampai sejauh ini dengan Pak Jokowi yang sudah lama di partai, ini bukan rahasia umum lagi ketika masih ada kader PDIP yang berharap Pak Jokowi itu masih di partai. Salah satunya itu Pak Sudarsono, seorang kader yang terang-terangan gitu ya menceritakan atau mengungkapkan isi hatinya soal yang terjadi di internal partai, dan bahkan sampai detik ini kabar terbarunya dia dipecat. Jadi jangan kok kemudian ditafsirkan sebagai ya terserah juga sih kalau misalkan mau ditafsirkan seperti itu. Tapi yang jelas tafsir aslinya mengenai partai perseorangan ini tetap yang tahu betul itu ya Pak Joko Widodo. Tapi kalau dengan statementnya Pak Jokowi soal partai partai super TBK ini menarik teman-teman, karena memang seharusnya sebuah partai seperti itu ya dimiliki bukan hanya satu orang atau perorangan, tapi dimiliki semua anggota. Itu yang disebutkan oleh Pak Joko Widodo. Dan apakah ini merupakan sinyal kalau Pak Jokowi akan mendirikan partai? Kalau menurut kalian gimana? Pak Jokowi dipecat dari kader PD, jawab sendiri. Tapi gue bener-bener sama responnya Pak Jokowi itu ini coba kalian lihat deh videonya deh ya. Pak Jokowi dianggapnya sudah bukan lagi dari partai PD. Iya, berarti partainya perorangan. Berarti Pak Jokowi tidak afiliasi dengan partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Atau kalau ke depan ada rencana untuk afiliasi partai lainnya? Tapi ada Partai perorangan. tawaran dari partai lain Pak, mungkin tawaran partai lain juga. Partai perorangan. Pak Jokowi, mohon maaf Bapak jangan kayak ibu-ibu yang bawa motor sennya kanan belok ke kiri Pak, jangan gitu Pak, aduh. Mohon maaf Pak, saya sebenarnya sama jawaban Bapak tuh agak-agak lucu, agak-agak ketawa gitu Pak. Ditanyanya apa, dijawabnya cuma satu kata aja, 2 kata, partainya perorangan. Gitu aja terus Pak, ditanya dari awal sampai akhir, apapun pertanyaannya jawabannya partainya perorangan. Ya saya tahu sih Pak, pasti Bapak cari aman kan. Soalnya kalau Bapak nanti makin banyak ngomong ya kan, makin panjang ngomongnya nanti ngeblunder, nanti diputer-puter lagi ya kan. Bagus Pak, udah gitu aja jawabnya. Udah gitu aja jawabnya ya, biar jadi clue, biar jadi teka-teki ya Pak ya. Pak, saya yakin Bapak juga kalaupun partainya perorangan atau partai mandiri atau partai tidak bernaung di bawah siapapun, atau Bapak mandiri tanpa bernaung di bawah siapapun, saya yakin pendukung Bapak itu lebih banyak daripada orang yang memiliki partai. Atau kalau Bapak bikin partai, saya boleh kali Pak join partainya Bapak, ikut jadi partainya Bapak gitu ya. Jadi apa kayak gitu ya Pak jadi relawan nggak apa-apa Pak. Tapi Pak, kalau nanti Bapak bikin partai sendiri, terus pendukung Bapak hanya ada satu, saya pastikan itu saya Pak, itu saya. Karena saya yakin Pak, sekalipun Bapak bukan anggota partai gitu ya, mau Bapak partai mandiri gitu ya, loyalitas Bapak, simpatisan Bapak, pendukung Bapak itu melebihi orang yang memiliki partai atau orang yang masuk ke dalam partai Pak. Tapi sejujurnya saya masih ambigu Pak, yang Bapak maksud partai perorangan itu kayak gimana? Maksudnya itu Bapak sudah tidak bernaung di dalam partai apapun, atau memang partainya itu perorangan, yang keputusannya itu diputuskan oleh perorangan gitu loh Pak? Maksudnya partai perorangan ala Jokowi itu apa sih? Coba kita interpretasikan ya. Oke, ikutin. Jadi gini, kemarin kan
PDIP udah mengeluarkan ya surat pemecatan terhadap 27 kadernya, termasuk di dalamnya adalah Pak Jokowi ya, Gibran, Bobi ya. Itu dipecat. Yang anehnya kenapa baru mecat gitu. Mungkin waktu itu PDIP berpikir kalau dipecat lagi masa-masa pemilu, pilpres atau pilkada bakal menarik masanya dia nanti, konstituennya dia. Ternyata walaupun nggak dipecat juga tetap ketarik gitu. Nah, ya udah sekalian aja dipecat gitu kan. Supaya enak kan kalau kita sama pasangan kan, kalau lagi anak-anak muda gitu mendingan mutusin kan daripada diputusin. Mungkin itu yang dirasakan PDIP, mendingan gue putusin lo dibanding begitu teman-teman. gue yang diputusin. Padahal kan Jokowi dan keluarga udah dari lama, ya kan, nggak gubris tuh PDIP. Nah kita kembali lagi, begitu ditanya wartawan, Pak Jokowi bilang berarti partai perorangan. Nah interpretasinya satu ya, pertama berarti nih Jokowi dia nggak akan masuk partai manapun, dia tetap dengan cara dia seperti ini, tetapi ada di mana-mana. Paham ya? Ada di mana-mana. Nah, yang kedua, bisa jadi partai perorangan itu sindiran gitu loh kepada PDIP. Yang menyindir ya namanya partai perorangan dong. Ya memang perorangan kan. Ya, yang keputusan semuanya ada di satu, ya kan, komando. Ya, partai perorangan itu sindiran ya, bisa jadi. Nah yang ketiga, Pak Jokowi akan mencari tempat ya di mana dia akan mendirikan partainya sendiri. Gitu. Kalau itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana? Bantu komen ya. Ini pandangan yang menarik jadi soal partai perorangan teman-teman. Balik lagi partai perorangan. Kalau menurut kalian gimana coba? Silakan tulis pendapat kalian. Apakah sama atau mungkin beda nih pandangan kalian dengan beliau-beliau ini tadi? Jadi dari fakta sejarah yang saya sampaikan, tentu kalian setuju ya bahwa Jokowi lah yang kembali melahirkan PDIP, bukan sebaliknya. Dan Jokowi lah yang meruntuhkan kembali suara PDIP. Fakta berbicara dan itu sudah Jokowi buktikan. Nah, itu tidak bisa diperdebatkan lagi ya harusnya. Ingat ya, Jokowi adalah orang yang ya tidak diinginkan oleh PDIP, tapi karena PDIP butuh ya mendompleng elektabilitas Jokowi untuk menaikkan suara, akhirnya ikut dengan partai lain mendukung Jokowi. PDIP sudah pernah ya menjual nama Megawati dan hasilnya kita tahu semua gagal. Di Pilpres gagal dan di Pileg suara PDIP anjlok. Kalau mereka ingin memenangkan ketiga kali berturut-turut, mereka nggak bisa sombong mengatakan kita tunggu perintah Ibu Ketua Umum dan asal kita kemudian solid kita menang. Nggak bisa. Dulu Ibu Mega yang maju sekalipun, bukan hanya anaknya, kalah. Tetapi ketika bertemu dua kekuatan, satu magnet elektoral yang surveinya tinggi dengan basis massa ideologis, dan peluang hat-trick itu sangat mungkin bisa terjadi. Dan apakah pemikiran saya hanya ada di saya? Saya meyakini dari ngobrol-ngobrol di belakang panggung dengan teman-teman PDI Perjuangan, mereka menyadari. Tapi keberanian untuk berbicara mengenai sesuatu yang sensitif, sedikit sekali yang berani masuk. Boleh saya Akhirnya terungkap nih pesan khusus Jokowi ke Gibran di pemerintahan Prabowo. Jadi setelah purna tugas sebagai presiden, kita mungkin nggak begitu banyak tahu soal komunikasi Pak Jokowi dengan putranya Gibran Rakabuming Raka yang kini jadi wakil presiden Prabowo. Tapi dalam wawancara khusus Najwa Shihab dengan Pak Jokowi, hal itu kini terungkap. Di kesempatan itu Pak Jokowi bilang bahwa Gibran tidak pernah berbicara dengannya dalam konteks pemerintahan selama menjabat wapres. Termasuk meminta masukan, Pak Jokowi bilang bahwa Gibran tidak pernah meminta masukan padanya berkaitan dengan politik maupun pemerintahan. Tapi Pak Jokowi memberi pesan khusus kepada putranya Gibran yang sedang mengemban tugas sebagai orang nomor 2 di Republik Indonesia. Beginilah pesannya. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon, udah itu aja. Ojo kemajon. Jadi maksudnya harus ya karena jangan melebihi, ya, jangan berlebih-lebihan. Iya, karena secara konstitusi memang wakil presiden itu adalah mendampingi presiden. Atau membantu presiden apabila diminta. Ya itu udah. Jadi jangan menonjolkan diri gitu ya Pak.
Ojo kemajuan. Wah, ini menarik teman-teman. Ketika tadi kita bicara soal Pak Joko Widodo, soal partai mana yang bakal dilabui Pak Joko Widodo, kemudian kita juga ada sedikit penasaran nih soal Mas Gibran ini kira-kira gimana kabarnya gitu loh. Bagaimana komunikasinya dengan Pak Jokowi, dan ini sudah terbongkar ya, terungkap. Ternyata Pak Jokowi ini dengan putranya Mas Gibran tidak pernah membicarakan soal-soal yang di luar ranahnya lah, seperti itu. Memang benar Pak Jokowi sebagai mantan presiden, tapi bukan berarti ketika mantan sudah menjadi mantan presiden Pak Jokowi ini ibaratnya apa ya, cawe-cawe kayak gitu, enggak. Kalaupun tidak dimintai saran pendapat ya tidak akan berbicara, seperti itulah kasarannya. Bahkan tadi Pak Jokowi mengistilahkan ojo kemajon, itu menurut orang Jawa gitu. Ini menarik, ini pernah soal ojo kemajon ini pernah disampaikan Pak Bambang Pacul kalau nggak salah ya, ini pernah menyampaikan istilah ojo kemajon. Ya, sedangkan di sisi lain nih, ketika Pak Jokowi mengatakan hal itu, pastilah ada orang-orang yang tidak suka dan tidak terima. Tidak terimanya dalam bentuk menginginkan Pak Prabowo ini segera menyudahi lah hubungannya dengan Mas Gibran. Kabinet akomodasi ini menurut saya harus segera diakhiri di masa 100 harian. Pergunakan lagi keinginan rakyat bahwa kabinet ini adalah second kabinet. Kabinet ahli, bukan kabinet akomodasi, apalagi kabinet titipan Jokowi. Dalam harlah NU Nahdlatul Ulama kemarin, Presiden Prabowo sempat mengatakan bahwa dia tahu siapa di balik segala macam. Pasti lalu tahu. Lalu hadirin mengatakan fufu fafa. Dia ngangguk-ngangguk, dan Gibran juga ada sikapnya. Itu apa yang terjadi? Fufu fafa ini udah menjadi sesuatu yang sangat bukan lagi gimmick, tetapi udah menjadi kehendak Muktamirin. Iya. Untuk menyelesaikan ini, dan Prabowo dia kata saya tahu. Iya. Apa yang abang lihat dari itu? Ya. Ini kan sangat mengganggu ini. Setiap presiden muncul ada wakil presiden, lalu rakyat minta fufu fafa diadilin segala macam. Iya, saya kira nantinya juga harus sudah dibatasi, di mana ada presiden tidak perlu ada wakil presiden gitu, Bung. Nah, ini NU adalah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Dalam peringatan harlah itu, Prabowo kan seperti ingin mendapatkan dukungan, bahkan bukan keinginan, ternyata juga gayung bersambut gitu. Ya. Sampai dia bicara menteri yang dablek segala macam, akan saya penggal, istilahnya seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Ini salah satu orang yang mengatakan kalau udah disudahi saja hubungan ini antara Pak Prabowo dengan kabinetnya ataupun dengan hubungannya dengan Pak Joko Widodo. Entah kenapa nih ya, banyak banget orang-orang yang menginginkan hal ini. Kalau menurut kalian kenapa kira-kira teman-teman? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa dan